Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, diawali dengan aku pakai skincare. Oh ya, jangan ada yang salfok sama kacanya ya teman-teman. Karena kacanya tuh udah aku bersihin, tapi emang kayak gitu modelannya karena udah lama juga. Nah, ini anak aku yang kedua itu lagi tidur, yang pertama juga lagi main, dan ini udah siang juga, sekitaran jam 10 kurang beberapa menit ya. Nah, ini aku baru mau mulai aktivitas karena pagi-pagi tuh biasanya aku bikin sarapan, terus ya udah goler-goleran gitu, nyantai-nyantai dulu sampai nunggu mood buat bikin konten tuh ada. Nah, kalau misalkan udah siang kayak gini, baru deh aku aktivitasnya. Ada yang sama nggak sih kayak aku? Selalu aktivitas tuh dimulai dari siang hari, karena pagi tuh moodnya kadang belum ada. Jadi kalau misalkan mau beberes, itu nunggu mood dulu. Apalagi pagi-pagi tuh aku hawanya tuh mager, terus pengennya tuh rebahan. Kalau misalkan udah kelar bikin sarapan buat anak aku, karena biasanya suami aku tuh nggak mau sarapan di rumah, di tempat kerja aja. Jadi aku bikin sarapannya buat anak aku aja. Nah, kalau misalkan udah bikin sarapan, ya udah gitu, akunya nyantai gitu, suapin anak, kadang anaknya makan sendiri gitu. Dan sekalian nunggu anak aku tidur, jadi aku biar enak gitu beberesnya. Tapi kalau misalkan udah siang, anak aku belum tidur juga, ya udah, dengan terpaksa aku mengerjakan pekerjaan rumah dengan anak aku yang keadaannya nggak tidur gitu. Nah, ini lanjut ke video ya teman-teman. Tadi di area kamar udah kelar, udah rapi, udah bersih, udah aku kebutin. Ini lanjut, aku mau cuci baju karena emang udah jadwalnya. Aku tuh biasanya nyuci baju itu 2 hari sekali. Jadi kalau misalkan aku bikin konten tuh pas banget jadwal aku buat nyuci baju. Karena kalau misalkan cuci baju itu lebih dari 2 hari, aku tuh ngelihatnya kayak banyak banget. Terus juga harus 2 kali cuci kalau misalkan nunggu 3 hari. Jadi aku cuci bajunya itu 2 hari sekali. Kalau misalkan ditumpuk-tumpuk lagi juga, itu aku nggak suka. Tapi beda ya sama yang namanya gosok. Aku kalau gosok tuh bisa 2 kali nyuci, jadi 4 hari itu baru aku gosok. Jadi cucian bajunya yang udah kering itu aku tumpuk di bangku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat ada tumpukan baju itu di bangku, itu baju yang mau digosok. Jadi aku taruh situ karena nggak ada keranjangnya. Keranjangnya itu dipakai buat tempat mainan anak aku. Tapi kalau misalkan lagi mager banget, bener-bener mager, walaupun udah 4 hari belum ngegosok dan ada pakaian yang harus digosok, itu ya udah aku lipetin aja, masukin ke lemari. Kadang ya kayak gitu, males gitu kan buat ngegosok. Emang pekerjaan paling males itu yang ngegosok sih kalau aku. Ada yang samakah kayak aku? Kerjaan paling males tuh gosok. Tapi kalau misalkan untuk masak, itu aku nomor 1, karena ya aku suka masak. Terus suka beberes sih sedikit, tapi kadang juga males. Pokoknya tergantung mood aku. Tapi kalau misalkan masak itu kayak hobi aku gitu loh. Kalau misalkan aku masak kayak seneng gitu bawaannya, apalagi kalau makanannya tuh enak ya menurut aku. Terus juga dimakan sama semua anggota keluarga aku. Jadi rasanya itu senang, bahagia lah intinya kalau masakan di rumah itu dimakan sama anggota keluarga. Terutama anak aku ya. Kalau anak aku tuh paling gampang dia dimasakin ayam goreng yang udah diungkep. Jadi itu menu favoritnya. Oh ya, ini aku ada kubis atau kol yang udah 2 minggu lalu di kulkas, dan kentang juga itu udah 2 minggu lalu. Nah, terus ini ada sayur bayam juga ya teman-teman. Ini udah sekitaran 4 harian di dalam kulkas, tapi masih pada bagus ya, karena aku pakai metode nyimpen sayurnya itu beda ya. Seperti biasanya aku itu pakai kontainer box gitu ya, yang buat food wrap. Tapi sekarang pas kemarin itu pas aku food wrap, aku pakai yang ditutup pakai kain lap gitu loh teman-teman. Nah, dari situ
Sayuran aku itu bagus-bagus walaupun udah 2 minggu. Nah ini masih bagus kentangnya, masih layak banget, masih seger malahan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu metode apa yang aku pakai, bisa lihat di video aku yang food rep kemarin. Di situ udah aku jelasin aku pakai metode apa. Kan kemarin aku juga pas food rep tuh ada beli sayur sawi, itu bisa awet sampai 1 minggu lebih, karena biasanya itu 2 atau 3 hari itu udah mulai kuning, tapi kemarin tuh pas seminggu lebih malah ya, itu masih pada seger, masih hijau, cuma beberapa daun aja yang kuning warnanya. Dan tadi juga ada kubis ya atau kol, itu masih seger banget, cuma yang di bagian bekas irisannya aja itu kayak hitam-hitam, mungkin bekas pisau ya teman-teman. Nah jadi aku ngabisin stok yang ada di kulkas ya, cuma ada kentang sama kol tadi, tapi nggak aku pakai, aku simpan aja, siapa tahu nanti mau dibuat makan sama mie gitu tambahannya buat sayurannya. Jadi aku belum belanja lagi karena emang ngabisin stok yang di kulkas. Emang kulkas aku nih udah kosong banget ya, kalau misalnya aku nggak food rep tuh ya kosong melompong kayak tadi gitu. Tapi kalau misalkan lagi food rep itu bener-bener penuh sampai kayak nggak muat gitu loh teman-teman, karena kulkas aku kan cuma 1 pintu ya, dan freezernya tuh kalau 1 pintu kan nyatu gitu ya. Dan kadang di bagian freezernya itu aku nggak pakein kotak food rep juga, tapi aku pakein plastik yang buat makanan, jadi yang bisa dipakai berulang kali gitu. Aku ada beli merek apa ya, aku lupa. Pokoknya tuh plastiknya itu bisa dipakai berulang kali, maksimal kayaknya 10 kali deh. Tapi itu juga bisa dicuci ya teman-teman. Jadi misalkan habis simpen kayak ayam, terus besokannya udah habis ayamnya, habis itu kita cuci plastiknya, kita keringin, bisa dipakai lagi deh. Jadi kayak menghemat tempat dan menghemat plastik juga. Nah lanjut ke video, tadi aku udah bikin sayur bayam ini buat anak aku, dan tadi juga udah dadar telur, cuma nggak kerikot. Terus juga ini lanjut mau bikin sambal kentang, tapi sambal kentangnya itu aku nggak pakai tomat karena emang ngabisin stok yang ada di kulkas. Kebetulan juga aku nggak ada tomat nih ya teman-teman, jadi ya udahlah ya, apa adanya aja kayak gini, cuma cabai bawang merah, bawang putih, udah deh ditumis kayak gini. Jangan lupa kasih garam, gula, sama penyedap, udah kayak gitu aja sih kalau aku. Terus juga ini dicopornya itu kering ya teman-teman, nggak pakai air, jadi cuma bumbunya aja. Jadi emang bener-bener aku ngeringin yang si bumbunya dari bumbunya itu. Nah ini lanjut buat ngaduk kentangnya yang udah dimasukin, jadi tinggal ditunggu sebentar sampai bener-bener meresap gitu, tapi kayaknya nggak bisa meresap sih. Nah alhamdulillah masakan aku udah mateng, dan aku lihat anak aku masih tidur yang kecil. Terus anak aku yang pertama itu udah berpindah ya mainnya, tempat mainnya, jadi ini kelihatan berantakan banget. Jadi aku mau beresin dulu ya, karena aku mau nyapu, karena tadi pagi tuh aku nyapunya ya asal aja gitu kan, anak akunya udah pada bangun, jadi nyapunya biasanya tuh asal. Nah mumpung anak aku masih tidur yang kecil, jadi mau sat-set nih ngerjain yang belum kelar kayak gini nih, ngerapihin mainan. Tapi sebenarnya ini nanti bakalan diberantakin juga ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, dirapihin aja dulu karena aku kan mau nyapu ya, biar bersih semuanya. Karena aku pengen angkat-angkat sih yang namanya kasur lipat itu, karena banyak banget mainan yang ada di selip-selipannya. Biasanya itu tuh banyak ya teman-teman, kayak krayon, terus ada Lego, pokoknya macam-macam sih yang di selipannya itu. Karena ya emang anak aku tuh aktivitasnya di area kasur itu. Nah kalau misalkan kasurnya nggak diangkat, ya otomatis si mainannya itu ngumpul di area selip-selipan kasur lipatnya itu. Nah ini lanjut aku nyapu-nyapu ya teman-teman, tapi hari ini aku nggak ngepel karena ya udah capek. Jadi biasanya itu aku ngepelnya itu sekiranya sore atau 2 hari sekali sih ya teman-teman. Kalau misalkan ada bekas makanan itu biasanya aku langsung elap pakai tisu atau aku elap pakai lap basah.
Jadi nggak ada yang namanya lengket-lengket di area bekas makan. Nah itu sih salah satu tips dari aku ya, biar nggak sering-sering ngepel, tapi pengen tetap bersih untuk di area rumahnya gitu ya. Tapi berbeda ya kalau misalkan ada tumpahan susu atau tumpahan makanan, karena anak aku nih nggak yang namanya numpah-numpahin makanan, alhamdulillah. Karena emang selalu aku suapin biar cepet juga, apalagi anak yang kecil ya teman-teman, biar menghemat waktu dan tenaga aku juga. Nah udah di akhir video aja nih, nggak kerasa ya teman-teman. Jadi hari ini tuh panas banget ya, super panas. Ini aku ngejemurinnya di tengah hari, tapi nggak apa-apa biar cepat kering pakaian aku. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Wassalamualaikum.